Sahabat Jiwa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa. Sesuai janji saya pada segmen sebelumnya, sahabat, pada segmen ini kami akan mempersilahkan kepada jamaah yang sudah hadir malam hari ini untuk bisa menyampaikan keresahan jiwanya atau ingin mengajukan pertanyaan kepada guru-guru kita maupun tamu inspiratif kita malam hari ini terkait dengan tema ketika jodoh tak kunjung datang, ikhtiar atau pasrah. Nah, untuk penanya pertama kami persilahkan, silahkan Ibu boleh angkat tangannya dan perkenalkan ini dengan Ibu siapa dan dari majelis taklim apa nih. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Hargono, Ketua Majelis Taklim Nurul Fatihah. Bersama teman-teman di sini berterima kasih sudah diundang di Renungan Jiwa. Dan ada satu pertanyaan yang menggelitik yang mungkin juga mewakili ibu-ibu di sini. Dan terinspirasi dari perempuan-perempuan yang hebat juga dan Pak Ustadz, Bu Ustazah, kebetulan saya sudah memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Untuk usia mereka mungkin teman-temannya sudah menikah, tetapi ketika saya tanyakan mereka selalu inginnya saya masih ingin fokus studi dan berkarir gitu ya. Tetapi ini menjadi hal yang menggelitik buat saya, apa peran ikhlas dan ridho itu sendiri ketika kita menerima takdir yang tidak terduga gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Wiwik Hargono Tri Adianto juga merupakan istri dari wali kota Bekasi. Ibu, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Silahkan pertanyaannya. Masya Allah, boleh dijawab oleh Coach Sony. Silahkan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Wali Kota atas pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus dan menarik sekali ya Ibu-Ibu. Peran ikhlas dan ridho terkait dengan datangnya jodoh. Saya akan jawab dengan sebuah doa yang saya yakin Ibu-Ibu semua pemirsa sahabat jiwa hafal. Doanya ini dibaca oleh Nabi Musa. Doa yang mana Ustadz? Rabbi syrahli sadri. Coba diterusin. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Ini doa yang sangat indah Bunda. Karena dari doa ini kita diisyaratkan sebuah pola kehidupan. Coba perhatikan urutannya ya Bu ya. Yang pertama yang perlu kita minta itu Rabbi syrahli sadri. Artinya apa? Ya Rabbi lapangkan dadaku. Baru setelah itu wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Jadi Bu, tolong jawab, mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Lapang dada itu yang akan memudahkan urusan. Dan kalau kita ngomongin ikhlas, kita ngomongin ridho, itu elemen yang sangat penting untuk lapang dada. Bahkan ujungnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dimudahkan kita dalam berkomunikasi, ngomong sama anak. Dan ini saya nangkep ya keresahan para orang tua yang kepingin anaknya segera menemukan jodoh gitu Ibu ya. Ketenangan itu penting. Kaidahnya kalau dalam bahasa Arab itu faqidu syai' la yu'ti. Kita itu nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Kita nggak bisa bikin orang yakin sebelum kitanya yakin. Kita nggak bisa bikin seseorang tenang sebelum kitanya tenang. Jadi memang ketenangan itu Bu perlu dimulai dari diri sendiri. Terutama ketenangan seorang ibu ya. Kita sebagai orang tua perlu tenang dulu. Jadi kepada anak tuh bukan menekan tapi menenangkan. Kita pahami betul bahwa jodoh itu di tangan Allah. Kalaupun kita punya harapan, boleh sebagai orang tua kita punya harapan. Tapi alangkah lebih impactful, lebih powerful saat kita menyampaikan harapan itu dengan batin yang tenang. Bukan dengan vibrasi yang memaksa gitu ya Bu ya. Begitu kita tenang, ya nanti urusan dimudahkan sama Allah. Dan dibikin semuanya jadi enteng. Tapi kalau kita sempit dada dan itu menular Bu ya. Ketenangan kita, kepanikan kita, kecemasan kita, itu menular. Bedakan antara kasih sayang dan kecemasan, itu beda. Dan ketenangan itu, lapang itu, ikhlas itu, ridho itu perlu dimulai dari orang tuanya dulu. Dan mudah-mudahan juga mencurahkan rahmat dan berkah dari Allah. Amin. Amin. Semoga menjawab ya Bu ya. Masya Allah. Baik,
Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya berikutnya. Boleh angkat tangannya Ibu dan silahkan perkenalkan diri dan dari majelis taklim apa. Kami persilahkan, oke Ibu yang di depan, silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu Atnasari. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atnasari dari Anissa Pondok Gede. Begini Ustazah, saya itu sudah 4 tahun ditinggal suami. Anak-anak saya itu semuanya sudah menikah. Yang saya mau pertanyakan sama Ustazah, seandainya saya ketemu lagi dengan jodoh dan saya menikah lagi, nanti saya di dalam kubur itu saya ketemu dengan siapa ya? Suami pertama atau suami kedua nantinya gitu loh Bu Ustazah. Mungkin demikian saya sampaikan. Saya rasa ini bukan cuma keresahan Ibu ya, tapi banyak juga makanya pada tepuk tangan semuanya ini. Sama siapa ya saya nanti gitu ya. Begini Ibu, mohon izin saya jawab ya. Kalau dalam kubur yang pertama ditemuin otomatis malaikat dulu. Nggak langsung suaminya. Malaikat Munkar dan Nakir nanya man robbuka man nabiyuka itu dulu. Kalau makhluk mah nanti, kan kita ngelewatin banyak fase nanti alam kubur, alam hisab akhirat, jembatan Siratul Mustaqim. Sudah dihisab, dilihat mana tempat kita, surga apa neraka. Tapi begini, kalau ada seorang perempuan, dia sudah ditinggal wafat oleh suaminya atau mungkin dia pernah gagal dalam berumah tangga dan ada niat untuk menikah lagi, boleh atau tidak? Sangat-sangat boleh. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya niat, mangga direalisasikan niat tersebut sesegera mungkin. Gak ada halangan dan gak berdosa ya, selama kita sendiri. Jadi kalau sudah sendiri kemudian kita menikah lagi silahkan, cuman kan yang jadi keresahan para perempuan begini, nanti bukan dikubur ya Ibu, kalau dikubur kita mikirin amal kita, apa yang kira-kira nemenin, bukan pasangan. Sebaik-baik pasangan kita kalau kita dikubur dia gak mau ikut dikubur Bu, pulang lagi dia ya. Tapi nanti ketika di yaumil akhirah, di surga atau neraka ya, otomatis gini, mudah-mudahan Allah hadiahkan kita masuk surga nih ya. Kan jadi pertanyaan yang jadi critical questionsnya adalah, di surga saya ketemunya yang mana Ustazah? Yang pertama kah atau yang kedua atau yang ketiga? Jadi permasalahan ini ulama berbeda pendapat ibu-ibu. Pertama, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip dari apa yang beliau tulis dalam kitabnya, mengatakan bahwa perempuan itu akan ditemukan dengan suaminya yang pertama. Ya, menukil dari kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang punya anak namanya Asma binti Abu Bakar, nih kakaknya Siti Aisyah, ya. Asma ini punya suami namanya Zubair bin Awam. Jadi Zubair ini adalah laki-laki yang soleh, bagus, alim. Cuman satu kurangnya, tangannya ringan, suka mukul ke istri, gitu. Jadi ada orang yang paham agama tapi ternyata dia nggak asyiruhun nabil ma'ruf sama istrinya, ngadu Asma ke Sayyidina Abu Bakar, wahai ayah gimana ya, saya harus sabar atau enggak? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sabarlah nak dengan suamimu Zubair bin Awam, beliau tuh orang soleh sebenarnya, cuman mungkin lagi hilaf aja, tangannya ringan, insya Allah nasihatin terus, doain terus, mudah-mudahan berubah lebih baik, nanti kamu di surga akan dikumpulkan dengan beliau, begitu. Jadi dengan suami yang pertama, pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua mengatakan, menukil dari hadis Nabi SAW bahwa perempuan itu kalau beliau menikah lagi, maka akan dipertemukan dengan suami yang mana dia pilih. Contoh, dia nikah udah 3 kali nih, 3 laki-laki yang pernah hidup sama dia. Begitu di akhirat, dia milih. Begitu ya Mbak? Jadi boleh milih ternyata, kata pendapat ulama yang kedua boleh milih. Saya mau pilih yang mana ya? Otomatis kalau kita masuk surga kan kita pilih yang paling baik akhlaknya, paling solih ketika jadi suami. Ya, yang nomor berapa ya? Oh sepertinya yang nomor ini, ya udah ini aja deh yang saya pilih. Itu kata pendapat ulama yang kedua. Jadi boleh memilih di antara suami yang pernah dia nikahi. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, perempuan akan dikumpulkan di akhirat atau di surga dengan laki-laki yang jadi suami terakhirnya. Gitu. Yang dikhawatirkan tuh bukan ketemunya sama siapa, tapi kita masuk surga apa enggak. Gitu.
takutnya udah nggak ketemu, nggak masuk surga gitu ya. Insya Allah kalau kita udah jadi penghuni surga, ya apapun yang kita minta Allah kasih. Hatta itu yang paling sepele, suami kita dulu di dunia, kata Allah kau mau yang itu mah tinggal dikasih sama Allah gitu ya. Jadi bagaimana ikhtiarkan diri kita untuk bisa dapat surganya Allah. Dan yang kedua ridha Allah. Jangan sampai masuk surga tapi nggak ketemu sama yang punya surga. Insya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Ibu silahkan nikah lagi mah nggak ada yang larang ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat yang solih insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih narasumber tamu inspiratif saya pada malam hari ini sudah berbagi kisah dan juga berbagi inspirasi kepada sahabat jiwa semua. Baiklah sahabat jiwa, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Engkau As-Sami yang maha mendengar, maka dengarlah setiap keluh kesah kami ya Allah. Dengarlah setiap renungan hati kami ya Allah. Lihatlah setiap air mata yang menetes dari mata kami.